wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Saya Dila Fianza dengan NIM 2232955. Saya Selvi Triananda dengan NIM 2232999. Saya dengan Ismika Triulia dengan NIM 2232911. Saya Venika Lesmana dengan NIM 2232126. Baiklah, kami di sini akan menampilkan sebuah video sebagai salah satu syarat dari mata kuliah komunikasi massa, di mana di sini kami akan membahas mengenai teori kultivasi dan studi kasus yang kami ambil yaitu mengenai efek tayangan 86 di Net TV bagi masyarakat berdasarkan teori kultivasi. Di mana di sini dalam video akan kami bahas beberapa sub-sub poinnya. Yang pertama itu mengenai Sejarah teori kultivasi. yang kedua, asumsi dari teori kultivasi. Dan yang ketiga yaitu substansi teori kultivasi. Dan yang keempat adalah teori kultivasi. Selamat menyaksikan. Teori kultivasi ini munculkan adanya dua perdebatan antara ilmuwan komunikasi. Yang pertama, perdebatan antara ilmuwan yang mengatakan bahwa efek media massa itu bersifat kuat dengan ilmuwan yang mengatakan bahwa efek media massa itu bersifat terbatas. Dan yang kedua, kelompok yang mengatakan bahwa efek media massa itu bersifat langsung dan juga tidak langsung. Dan juga teori ini muncul untuk meneguhkan bahwasannya teori kultivasi itu bersifat kumulatif. Dan juga berdampak pada tataran sosial dan budaya, bukan individu. Teori kultivasi ini pertama kali dikembangkan oleh Georg Gardner dan teman-temannya, yaitu pada tahun 1969. Mereka mengembangkan dan menulis artikel yang berjudul The Television of War Violence. Teori kultivasi ini merupakan terpaan dunia massa yang sangat mempengaruhi bagaimana pandangan masyarakat berikutnya, karena media itu tuh dikaji sampai berkelanjutan atau berkepanjangan, karena itu tuh meninggalkan jejaknya tersendiri gitu. Dan contohnya terutama itu di televisi. Nah, misalnya begini, kalau seseorang terlalu sering menonton film tentang kekerasan, perundingan, pembulian, nah jadi seseorang itu bakalan percaya dan terpengaruhi bahwasanya dunia lagi tidak baik-baik saja, dan ini yang terjadi di dunia. Asumsi yang pertama yaitu mengatakan bahwasannya televisi ini memiliki keunikan. Keunikannya di sini yaitu televisi mempunyai dua sifat, yaitu purposive dan assible. Purposive di sini maksudnya televisi itu hampir dimiliki oleh seluruh keluarga. Assible di sini yaitu maksudnya televisi itu dapat diakses oleh seluruh kalangan tanpa memerlukan suatu keahlian atau kemampuan tertentu. Asumsi yang kedua yaitu mengatakan bahwasannya semakin sering seseorang menonton televisi, maka akan semakin besar kecenderungan mereka menyamakan atau mempersepsikan diri mereka atau realitas sosial dengan realitas yang ada di televisi. Atau secara sederhananya, semakin sering kita menonton televisi, maka akan semakin besar pula kita menyamakan kehidupan nyata kita dengan apa yang ditampilkan oleh televisi. Tetapi hal ini hanya berlaku pada penonton kelas berat saja atau heavy viewers, di mana mereka penonton berat ini menghabiskan waktu mereka secara terus-menerus untuk menonton televisi. Asumsi yang ketiga yaitu mengatakan bahwasannya penonton ringan atau light viewers itu mendapatkan informasi dari berbagai jenis media massa. Mereka tidak hanya mendapatkan informasi dari televisi saja, berbanding terbalik dengan heavy viewers atau penonton berat yang mereka hanya mendapatkan informasi dari satu jenis media massa, yaitu televisi saja. Hal ini mengakibatkan penonton berat ini mengalami keterpekaan atau keterbatasan terhadap informasi, sedangkan penonton ringan itu mendapatkan berbagai jenis informasi dari berbagai media massa. Asumsi teori keempat adalah terpaan televisi secara terus-menerus menyebabkan pesan yang ada di televisi dapat diterima oleh khalayak sebagai kesepakatan pandangan masyarakat. Asumsi kelima adalah mainstreaming dan resonansi.
Mainstreaming adalah suatu kemampuan menyeragamkan berbagai pandangan masyarakat mengenai dunia di sekitar mereka. Sedangkan resonansi adalah pengaruh media, pengaruh pesan media diperkuat dengan apa yang dilihat oleh masyarakat di televisi adalah apa yang dilihat oleh masyarakat di dunia nyata. Dan asumsi yang terakhir adalah perkembangan teknologi baru memperkuat televisi, memperkuat pengaruh televisi. Teknologi pendukung tidak akan mengurangi pengaruh televisi sebagai media, malahan memperkuatnya. Substansi teori kultivasi yang pertama adalah teori kultivasi, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu cultivation, diartikan sebagai pengerjaan lahan pertanian. Maka dalam teori komunikasi dimaknai sebagai penanaman, di mana yang ditanam adalah kekerasan dalam benak khalayak permisa akibat kecanduan dari penggunaan media secara terus-menerus. Mereka menganggap apa yang ada di dunia nyata sama berbahayanya dengan yang ada di televisi. Kedua adalah pengaruh jangka panjang terhadap perilaku. Teori kultivasi pada yang disajikan di TV jangka panjang mempengaruhi sikap dan perilaku, menimbulkan ketakutan karena menganggap lingkungan yang tidak aman penuh dengan orang jahat dan hal-hal negatif lainnya. Teori kultivasi ketiga adalah fokus utamanya kekerasan. Gardner menemukan penonton televisi yang terpapar program kekerasan atau berita kriminal menganggap dunia lebih berbahaya daripada yang sebenarnya di dunia nyata, yang disebut dengan man-world syndrome. Mereka hidup dalam dua dunia, yaitu dunia nyata atau real dan dunia yang sungguh diyakini oleh mereka. Substansi teori kultivasi keempat adalah diferensial kultivasi. Ini mengkaji pemirsa dan dikelompokkan menjadi 3 kategori. Kategori pertama, penonton kelas berat atau heavy viewers, menyaksikan televisi minimal 4 jam sehari. Kedua, penonton biasa, antara 4-2 jam sehari. Yang ketiga adalah penonton kelas ringan atau light viewers, menonton televisi kurang dari 2 jam. Hal ini membuktikan semakin banyak waktu menonton televisi, semakin penonton terpengaruh atas tayangan kekerasan dan sebaliknya. Substansi terakhir adalah televisi sebagai media utama. Televisi dianggap sebagai media utama dalam proses pencucian otak. Menurut teori kultivasi, televisi menjadi media utama untuk pemirsa mengetahui dunia. Televisi menciptakan nilai-nilai baru tentang realitas sosial dari pengaruh jangka panjang, karena televisi mampu menyeragamkan pandangan masyarakat tentang dunia. Kritik teori kultivasi. Yang pertama adalah kategori penonton dapat dipengaruhi dengan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan literasi media. Yang kedua, televisi sudah dianggap tidak relevan membentuk persepsi penonton, karena di era digital sekarang ini sumber informasi tidak hanya dari televisi. Siap, 86. Dalam perkara 365 yang terjadi di TKP Cakung, Jakarta Timur ini, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengamankan 1 orang pelaku. Selamat malam, rekan-rekan. Contoh kasus yang diambil yaitu tayangan 86 di Net TV, memberikan efek terhadap masyarakat dalam membentuk persepsi mengenai kekerasan, terutama bagi penonton berat yang menonton televisi dalam jangka waktu yang lama, sehingga persepsi masyarakat bahwa dunia luar merupakan tempat yang kejam dan penuh dengan kekerasan.